Ya, alright, welcome back with me, Jerayan. Pastinya di YouTube channel Jerayan lagi. Ini gue baru bangun tidur, bad hair day, but anyway, udah di rumah aja juga, nggak masalah ya. Jadi gue biasanya setiap bangun tidur, gue keluar bangun pagi jam 6, jam setengah 7, berdoa untuk mulai kegiatan hari ini pastinya. Dan abis itu gue berjemur dan olahraga. Nah, pas banget nih nanti gue mau olahraga, abis ini sebelumnya gue bikin konten dulu dengan this is. You know what it is? Welcome to Jerayan YouTube channel. Yes! So, ini adalah yoga foam roller. Mungkin banyak yang asing dengan produk ini, dengan alat ini. Ini juga alat exercise juga anyway. Jadi, yoga foam roller ini tuh sebetulnya buat recovery, ya, buat recovery, terus juga buat stretching, buat mengurangi rasa pegal atau rasa sakit. Itu tadi recovery dari otot-otot. Dan kalau kita kadang-kadang gym, main beban berat, ataupun mungkin orang yang nggak biasa nge-gym, baru nge-gym tiba-tiba badannya sakit, encok lah, ya kan? Gerak-gerak dikit sakit. Nah, itu bisa recovery pakai ini gitu. Nah, selain recovery sekalian stretching, ini juga bisa untuk melenturkan badan, buat our flexibility gitu. Jadi ketika kita menggunakan ini, otot-otot kita semakin diperlebar ruang geraknya gitu. Jadi ini juga bisa memaksimalkan pembentukan otot kalau kita sebelum exercise pakai dulu kita pemanasannya, stretchingnya gitu. Dan juga pastinya ini bisa memperlancar peredaran darah. Jadi ini sangat bagus banget, dan sebetulnya kalau kalian bisa, you just go by this, pelajari, dan ini bisa jadi alat penting sehari-hari kalian gitu. Nah, kalau dari segi bentuknya, jenisnya sebetulnya ada banyak banget. Ini ada yang kecil, ada yang panjang banget, bahkan juga ada terus bentuknya ada yang bergerigi seperti ini ya, ada juga yang polos, yang halus lembut, dan yang lembut itu pun juga ada macam-macam lagi. Ada yang soft kalau ditekan, ada yang medium, ada yang hard gitu. Jadi sebetulnya jenisnya banyak banget. Itu sebetulnya kalau menurut gue sih ya tinggal lu nyamannya pakai mana aja gitu. Kalau gue lebih suka pakai ini, it feels so good, tapi sakitnya juga so good dibandingin yang halus gitu. Karena ya bayangin aja gerigi-gerigi gitu, ditekan di press, jadi pressure ke badan kita, ke otot kita, pasti rasa sakit. Tapi itu bagus gitu, kayak sebetulnya sama kayak dipijet sih, kayak di massage gitu. Jadi kita dikasih pressure, dikasih tekanan buat merilekskan otot-otot kita gitu. Jadi kalau gue lebih suka yang bergerigi seperti ini. Tapi nggak apa-apa, lu mungkin awal-awal yang baru mau coba, main aman aja dulu lah, main halus dulu gitu. Karena kalau ini gue yakin pasti sakit buat orang-orang yang awalnya belum biasa gitu ya. Tapi kalau mau punya dua-duanya lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya badan lagi enak, pakai halus. Kalau misalnya kita lagi bener-bener tegang, pakai ini lebih cepat recovery-nya karena ada pressure lebih kuat gitu. Nah, tipsnya kalau latihan ini, itu kalau buat gue adalah intinya tuh pressure seperti yang tadi gue bilang. Jadi lu melakukan gerakan-gerakan yang nanti akan gue contohin, itu buat press, timbulkan pressure yang begitu kuat gitu. Jadi kayak kalau dipijit tuh kayak tekanannya kuat gitu. Emang agak sakit, tapi abis itu it feels really so good gitu. Kalian mesti cobain sendiri. Terus yang kedua adalah lu bisa lakukan ini setiap hari anyway gitu, before atau after exercise. Kalau before exercise seperti yang gue bilang tadi di awal, ini bisa stretch otot kita, merilekskan, dan juga melebarkan ruang gerak otot kita. Jadi ketika kita exercise, itu gerakannya bisa maksimal. Jadi pembentukan otot kita juga bisa maksimal. And then you can do it satu gerakan itu kurang lebih 30-1 menit. Tapi ini balik lagi senyamannya lo aja. Jadi awalnya sebenarnya 3 step. Awalnya itu rolling ya, nanti gue jelasin, gue praktekin juga. Jadi ketika sudah ada satu bagian, lo rolling, and then sambil lo rasain bagian mana yang titiknya sakit. Karena setiap orang itu titik sakitnya misalnya kayak di paha, itu berbeda-beda. Nah, ketika yang sakit, lo stop di situ, lo side to side, kayak ke kanan, ke kiri, kayak pijat. And then kalau sudah cukup, stop, tahan, kira-kira 15-30 detik. Jadi kurang lebih seperti itu ritme latihannya atau ritme stretchingnya pakai ini ya, pakai foam roller. So, langsung aja gue praktekin lagi, nggak banyak cincong. Ini gue akan kasih 10 exercise lah ya. 10 exercise atau 10 gerakan menggunakan foam roller ini. Bagi hampir seluruh bagian tubuh akan kena kita stretch pakai foam roller ini. Kita mulai dari yang pertama, calf atau betis. Let's go.
Jadi pertama kita main betis, latihan betis bagian sini sampai sini, ya. Posisinya seperti tangannya satu numpuk, terserah mau begini atau begini. Satu kaki buat tumpuan, kita maju mundur seperti ini, rolling. Ini gerakan pertama rolling, rasain, nafasnya diatur. Bagian sakit setiap orang beda-beda, ada 1 titik, 2 titik, ada 3 atau mungkin 4 titik juga bisa. Jadi nggak semua orang sama. Jadi kalian cari titik yang sakit, misalnya di bagian sini. Nah, kalian langsung stop, terus side to side. Jadi kayak gini. Kalau ada titik sini sakit, kalian side to side gini. Biar lebih relax, terus lebih apa ya, kayak dikasih pressure lebih lagi gitu. Kalau udah, kalian tahan. Ya kalau kalian tahan 15 sampai 30 detik. Tetap atur nafasnya. And then selesai. Gitu. Terus kita balik juga yang sebelahnya juga sama kayak gitu ya. Next yang kedua adalah iliotibial band, atau mungkin sebutnya yang orang lebih paham tuh IT band atau ITB, ITB. Itu apa sih sebetulnya? Itu adalah paha bagian samping, IT band bagian sini. Ya. Jadi posisinya seperti ini kalau kita mau melatih IT band, merelaksasi. Tangan kita sebagai tumpuan, ya, bagian sini sampai sini. Ingat, kaki kita depan ini menahan untuk maju mundur. Oh, ini sakit sih. Ini kalau yang nggak biasa, kadang-kadang pasti sakit banget. Nah, gue menemukan satu titik di sini yang sakit. Ini kalian bisa rolling ini sebetulnya nggak ada hitungan, kalian senyamannya aja. Kalau menurut kalian udah cukup, kalian stop tadi di bagian yang sakit. Terus kakinya juga side to side, seperti yang tadi. 15-30 detik. Ini buat gua sakit itu enak. Sakitnya sudah lagi gitu. Tapi habis itu rasanya tuh badan kayak lebih enteng. Buat mau exercise enak, mau tidur juga enak banget pastinya. Oke, sekian cukup. Seperti biasa juga langsung arah kebalikannya ya. Dan yang ketiga adalah quad. Quad itu apa sih? Quad itu bagian paha depan, bagian sini. Ya, paha depan. Latihan ya seperti ini. Sini, nah kita seperti ini buat nahan. Kaki kita bertumpunya enaknya kalau gue yang kaki kanannya seperti ini seperti ini, gitu. Lebih nyaman, posisi lebih relax. Nah, kita majunya pakai ini apa sebagai tumpuan untuk rolling nih, mau mundur. Gila. Mati aja rollingnya. Ini gua ada banyak yang sakit nih tunggu. Langsung diatur sampai enak. Tapi sebetulnya kalau kalian mau lebih berasa lagi, taruh pahanya tuh di bagian sini kuatnya, di bagian depan pinggir sini. Itu lebih berasa lagi daripada di tengah. Karena pressure lebih kencang. Saya udah nemu nih kalian sini seperti biasa. Tahan dulu. 15 sampai 30 detik. So good. Relax. Balik lagi kita ke posisi yang pertama kayak curl. Tapi kali ini kita latihannya hamstring. Hamstring itu paha bagian bawah. Nah ini paha yang biasanya pemain bola, main basket itu sering banget kena gitu. Bagian-bagian hamstring yang biasa, sering tegang. Jadi posisi sama pada di bagian sini. Sekarang kita di bagian atasnya, paha bawah. Oh hari ini gue gak sakit, kemarin baru sakit. Kalau bisa sampai di bawah lutut juga lebih bagus. Sampai semaksimal mungkin range gerakannya. Biasa pada saat dapat titik yang nggak enak, dan side to side seperti tadi awal, dan tahan. Kalau misalnya kalian kurang berasa sakit atau apa, kalian bisa seperti ini. Yang sudah ini, yang kaki sepatunya buat tambahin pressure. Mau digerakin seperti ini juga lebih enak, lebih berasa sakitnya dan lebih pressure lebih berasa. Juga ketika ditahan bisa ditambahin. Jadi kalau misalnya kalian udah sakit banget nggak kuat, ya satu kaki aja nggak apa-apa. Gitu. Ya itu dia buat hamstring. Kelihatan juga ya. Lanjut. Selanjutnya adalah buat lutut. Nah, kalau buat bagian ini, itu nanti ininya bentuknya seperti ini. Apa arah foamnya.
Terus kita gerakinnya seperti ini. Ya. Jadi bukan maju mundur yang kayak tadi, tapi lebih kayak samping ke samping gitu. Kita taruh di sini. Posisinya seperti ini. Udah. Do it reversing. Isi baliknya. Lanjut yang keenam, ini yang gue suka nih, bagian back, punggung. Ini favorit gue, pas gue tidur gue juga suka pakai beginian. Gue ada, karena kita seharian bongkok kan, jadi gue ingin untuk balikin bentuk tubuh kita juga turun juga. Ya seperti ini namanya. Ini kita angkat sedikit dan tangan kita taruh belakang sini. Jadi kita tinggal tutup begini. Ini tahan kepala kita santai aja biar nggak tegang. Bisa udah dapat seperti biasa, side to side. Kalau mau lebih berasa, kaki angkat satu. Alright. And next yang ketujuh adalah bagian glutes atau bokong yang buat tepos-tepos ya sakit nih, kayak gue tepos. Terus ini kakinya satu, yang kaki sampai lagi taruh di atas. Nah, kita tinggal maju mundur aja sih. Agak miring dikit, rasain di glutes bagian kiri. Jadi agak nyerang gitu badannya. Tiga goyang aja, side to side seperti biasa. Senyamannya seberapa lama terserah. Kalau udah tahan, detik yang sakit 15-30 detik. Dan lakukan sisi sebaliknya. Nah ini yang selanjutnya, ini orang pasti agak tidak kepikiran buat melatih bagian ini. Ini juga jarang banget orang sadar akan perlu stretching bagian tulang kering atau shins di bagian tulang kering bagian depan sini kan. Jadi posisinya seperti ini. Kalian bisa cobain aja, disilangin ya, diserongin seperti ini. Nah, begini. Tinggal maju ke dulu. Posisinya enakin, nyaman itu. Bisa bayangkan tulang kering kesentok dikit aja sakitnya kayak apa. Gimana ini ditekan, kasih pressure yang tinggi. Juga konsepnya sama aja sih kayak dipijit. Dikasih tekanan yang tinggi buat ototnya lebih relax. Jadi kayak foam roller ini bukan buat badan kita sakit gitu, tapi menghilangkan sakitnya itu gitu ya. Tiba-tiba udah tanpa miring gue tiba-tiba udah dapat seperti biasa, digoyang-goyangin aja side to side sedikit and then relax seperti itu. Gue cepetin aja biar tidak aman. Yang ke-9 kita melatih otot glutes. Glutes itu bagian belakang tuh yang bentuknya V, kalau orang bilangnya otot sayap gitu. Kalau cowok-cowok tuh kalau ada V-nya itu bagus gitu kan katanya. Dan kalau pakai baju juga makin enak kelihatannya, makin keren gitu body fitnya gitu. Tapi kita sini buat recovery, buat stretching ya. Seperti ini posisinya. Kita kayak di pinggir pantai, kayak nongkrong di pantai. Kakinya ya, yang sebelah kiri masukin, yang sebelah kanan di sana. Jadi buat rollingnya tuh jadi lebih enak. Ini lumayan berasa. Kayak bisa seperti sambil nonton Netflix, nonton Money Heist. Karena enjoy aja. Jadi kayak sebetulnya kata recovery ini exercise yang santai, relax, buat relaxing badan. Jadi kalian bisa sambil nonton atau ya melihat ngobrol-ngobrol juga bisa sebetulnya. Kalau udah dapet, biasa goyang-goyangin sedikit aja kalau ada pressure-nya. And then tahan. Lakukan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah bagian leher. Tinggal taruh seperti ini sebetulnya. Nah, tapi kalau leher ini hati-hati ya, pelan-pelan aja karena bahayalah leher. Jadi kalau misalnya nggak mau di rolling nggak apa-apa di posisinya. Kalau mau di rolling boleh, tapi kalau saran gue nggak usah di rolling, jadi side to side aja langsung ya, sambil merem, atur nafas, goyang-goyang seperti ini aja. Ini enak banget, tapi pelan-pelan, jangan terlalu di pressure banget. Leher sekali lagi bahaya, gue takut, jadi pelan-pelan doang. Oke, nikmatin. Kalau udah diem, kita diem aja itu, leher kita udah di pressure, udah kayak di massage gitu. Sampai 30 detik, 1 menit, sekalian udah nyaman, udah enjoy, udah cukup. Dan itu dia 10 latihan menggunakan yoga foam roller. Gue yang gitu, gue ada agak keringetan, latihan-latihan dikit seperti itu. Habis ini gue mau lanjut exercise. Jadi badannya seperti biasa kalau udah kena di stretching pakai foam roller ini. Dan tadi gue bilang otot kita semakin relax, semakin jangkauannya semakin luas. Ketika kita exercise, gerakannya makin sempurna, makin jauh range-nya, dan ototnya makin maksimal juga, makin oke banget bentukannya.
Jadi sekali lagi, kalian bisa lakukan ini setiap hari nggak masalah, before atau after exercise juga nggak masalah, sebelum tidur juga oke banget, nggak masalah. Jadi ini bisa jadi senjata kalian buat pijat gitu. Jadi nggak perlu pijat-pijat sekarang kan agak serem ya. Minta manggil orang buat pijat kan masa-masa pandemik seperti ini, pijat sendiri di rumah juga bisa pakai ini ya. Ini semoga bisa bermanfaat buat kalian. Pastinya juga kalau misalnya ada konten-konten lain yang ingin dibahas, silahkan komen di bawah ini, dan ya nanti gue akan baca. Pastinya juga kalau ada menarik gue akan bahas di video-video berikutnya. Dan jangan lupa biasa di follow Instagram gue dan TikTok gue, and also subscribe this video. Thank you so much for watching. Always be careful, cause you always. See you next video. Bye, ciao.